Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Sari Mulyati selaku MC yang akan membawakan acara ini. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat sehat dan masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif di kondisi pandemi ini. Adapun kegiatan ini dari PD yang diselenggarakan di setiap PC, kebetulan PC Bojong Soang, waktunya itu sebulan sekali di minggu ke-1. Berhubung kondisi lagi PSBB dan belum bisa bertatap muka, maka kegiatan ini kita laksanakan secara daring. Adapun tema kali ini adalah teladan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anhu. Teteh-teteh semua, mari kita doakan kepada yang terjangkit positif COVID-19 agar dapat disembuhkan, dan kepada teteh-teteh semua, mari kita jaga kesehatan dan pola hidup dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selanjutnya saya akan paparkan susunan acara kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Lia Amalia. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Ustazah Rina Royana SPDI. Dan keempat, penutupan. Langsung saja ke susunan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu dipersilakan kepada Saudari Lia Amalia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Shadaqallahul azim. Samina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jazakillah khair kepada Lia Amalia. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Ustazah Rina Royana SPDI. Saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan kepadanya, dan kita memohon perlindungan dari kejelekan diri dan keburukan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat di jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak untuk disembah selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Teteh-teteh, alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad 7 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita masih dapat bersilaturahmi, sharing ilmu pada pengajian rutin bulanan pimpinan cabang Pemudi Persatuan Islam Bojong Soang. Walau dengan segala keterbatasan ya teh, seperti dengan media seperti ini, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam thalabul ilmi, dalam menjalankan roda jamiah, tetap semangat ya teh, walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, karena Pemudi Persis memilih menjadi bagian dari solusi virus COVID-19 dengan tetap menjaga protokoler kesehatan. Alhamdulillah, teteh-tetehku, pada kesempatan ini saya diperkenankan untuk membagi sedikitnya ilmu yang saya punya kepada teteh-teteh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teladan istri Rasul. Teteh-teteh yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Imam Ahmad mengatakan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang-orang mukmin di dunia ini ada 3 macam, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan orang mukmin yang percaya dan orang mukmin yang dipercaya oleh orang lain terhadap harta dan jiwa mereka, dan orang mukmin yang apabila mempunyai rasa tamak terhadap sesuatu maka ia meninggalkannya karena Allah. Teteh-teteh, itulah sepenggal ayat yang saya bacakan di awal pembukaan beserta artinya, di mana di situ terdapat kata berjihad dengan jiwa dan harta gitu ya. Dari ayat tersebut saya teringat kepada kisah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan setia, dengan berjuang, berkorban dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, tidak hitung-hitungan gitu ya, beliau ini. Nah, kira-kira siapakah istri Nabi ini? Siapakah beliau ini? Bagaimanakah kisahnya? Dan apa yang dapat kita teladani dari kisahnya? Nah, mari kita simak kisah singkatnya yang akan saya paparkan berikut ini. Beliau adalah istri pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah
Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, kisah yang paling terkenal dari Ibunda Siti Khadijah ini adalah bagaimana ketegarannya, kesetiaannya, serta pengorbanannya dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Allah di masa awal Islam. Karena beliau ini adalah yang pertama-tama meyakini tentang status suaminya, gitu ya. Nah, kita lanjut ya teh. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah ini adalah seorang janda. Beliau pernah menikah 2 kali dan dikaruniai 2 orang putra. Dan mantan-mantan suaminya ini adalah tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka Quraisy, gitu ya. Kemudian suami yang pertama meninggal dan suami yang kedua bercerai dengan meninggalkan 2 orang putra dari masing-masing suami. Kemudian beliau tidak hanya bukan hanya seorang janda biasa, melainkan seorang janda kaya raya, terpandang, terhormat dan mulia di kaumnya. Karena beliau senantiasa menjaga kehormatannya, walaupun dia seorang yang pernah membangun rumah tangga kemudian menjadi janda, tetapi kehormatannya sangat terjaga sehingga dia termasuk seorang wanita yang terpandang di kaumnya. Ibunda Khadijah ini menikah dengan Rasulullah atas izin Allah karena ada ketertarikan pada akhlak yang dimiliki oleh Muhammad pada saat itu yang berbeda dengan pemuda-pemuda Arab di zamannya gitu. Jadi Rasul ini punya keistimewaan sehingga ada kecondongan gitu kepada akhlak yang dimiliki Muhammad ini. Akhirnya Siti Khadijah pun mengutus sang paman yaitu Ammar bin Asad untuk meminang ke pamannya Nabi, ke pamannya Muhammad untuk meminang, diutus ibarat gayung bersambut. Pinangan tersebut diterima oleh Muhammad dan akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan dan hiduplah sebagai suami istri. Selama membangun biduk rumah tangga, Khadijah senantiasa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sang suami. Tidak pernah sedikit pun dia mengecewakan. Malah hingga suatu hari Muhammad ini pulang ke rumah dalam keadaan menggigil ketakutan. Sampai bingung ya ketika kita melihat, ibaratnya ketika melihat suami pulang ke rumah dalam keadaan takut, loh kok kenapa? Biasanya juga enggak kenapa-napa, karena ini bercerita tentang Rasulullah yang suka bertahanus di Gua Hiro. Nah, suatu hari Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan badan menggigil, diselimuti ketakutan gitu. Kemudian Siti Khadijah pun datang menghampiri dengan penuh kasih sayang, melihat sang suami, dia memeluknya, kemudian merangkulnya, karena Rasulullah berkata, selimuti aku, kata Rasulullah. Kemudian Khadijah pun datang merangkulnya, memeluk sang suami agar menjadi tenang. Dia tidak langsung bertanya kenapa, tapi membiarkan dulu Rasulullah tenang secara personal gitu sendiri itu. Kemudian setelah tenang, Rasul pun menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga dia merasa ketakutan gitu, bahwa ketika dia bertahanus di Gua Hiro itu ada seseorang yang asing bagi dia. Kemudian dia disuruh membaca ikro gitu ya, tetapi Rasul tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca, menolak dalam arti karena dia tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan takut dan menggigil, meminta kepada Khadijah, selimuti aku, kata Rasulullah dengan suara memelas dan sekujur tubuhnya bergetar diselimuti rasa takut. Kemudian Khadijah berusaha untuk menenangkan hati suaminya. Ia berkata sambil memeluk ya supaya tenang sang suami, berbahagialah dan tegarlah, katanya.
Wahai putra pamanku, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, aku berharap dirimu betul menjadi nabi untuk umat ini. Allah tidak akan menghinakanmu untuk selamanya, karena dirimu selalu menyambung tali silaturahmi, jujur dalam bertutur kata, menanggung beban derita orang lain, menyantuni orang-orang papa, menjamu para tamu, dan senantiasa berjuang untuk membela kebenaran. Dari sini kita dapat melihat bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya ketika suaminya merasa gelisah, ketakutan. Sang istri menenangkan sang suami. Dari sinilah tugas sang istri terhadap suaminya sebagai bagian dari suaminya menenangkan istrinya. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dialah yang pertama kali membenarkan ajaran yang datang dari sisinya, dan dia pula lah yang memberikan dukungan penuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban dan menunaikan urusannya. Khadijah senantiasa menguatkan jiwanya, menjadi pelipur lara dalam hatinya, membenarkannya dan melindunginya dari kekejian kaumnya. Teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, Siti Khadijah ini sangat luar biasa ketika mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ini sangat setia melayani dan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Begitu mulia martabatnya hingga suatu hari Jibril datang untuk menyampaikan salam dari Allah untuknya. Diriwayatkan dari Abu Zar'ah, ia mendengar Abu Hurairah menuturkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, Khadijah datang membawa bejana berisi makanan dan minuman. Apabila dia sudah tiba, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-Nya dan juga salam dariku, dan beritakan kepadanya bahwa ia akan menjadi penghuni surga yang terbuat dari emas permata. Tak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak pula kepenatan, kata Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar berkata, setelah mendengar salam dari Allah, Khadijah berkata, dia adalah As-Salam dan darinya keselamatan berasal. Semoga Jibril mendapat keselamatan pula. Sumber Fathul Bari. Masya Allah ya teh, kisah yang luar biasa dari Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan memang sebelum menikah dengan Rasul pun, Khadijah adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Sehingga atas izin Allah, Khadijah berjodoh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattayyibatu lit-tayyibina wattayyibuna lit-tayyibati. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Teteh-teteh mau jodoh yang baik, jodoh yang soleh, maka perbaiki dulu akhlak kita. Sebagaimana Khadijah senantiasa menjaga kesucian dirinya, senantiasa menjaga akhlaknya, sehingga budi pekertinya luhur, sehingga Allah pun menjodohkan Khadijah dengan Muhammad yang sama-sama baik. Wanita baik untuk laki-laki yang baik pula. Dan pilihlah yang kuat agamanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang bagus nasabnya, bagus hartanya tidak baik. Akan tetapi utamakan yang kuat agamanya. Insya Allah dalam rumah tangga akan terdapat keberkahan. Nah, dan bagi yang sudah berumah tangga, tiap masing-masing suami dan istri punya hak dan kewajiban
yang harus selaras beriringan. Suami senantiasa memuliakan istrinya, begitupun istri akan taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat 24. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah ayat 288. Teteh-teteh, alangkah luar biasanya ibunda kita Siti Khadijah yang telah mendampingi Rasulullah selama hidupnya. Darinya Rasulullah mendapatkan keturunan 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan, dan tidak didapatkan dari istri-istrinya yang lain. Betapa Rasulullah mencintai Siti Khadijah karena kemuliaannya sebelum dan sesudah menikah dengan Rasulullah, serta pengorbanannya kepada Islam. Dalam tegaknya Islam, tidak pernah segan untuk mengeluarkan hartanya dan jiwanya, gitu ya teh, dan senantiasa menjaga kehormatannya, sehingga Siti Khadijah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan sampai akhir hayatnya, Rasulullah SAW pun merasa sedih ketika ditinggal oleh Siti Khadijah ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai wanita yang seperti Siti Khadijah, yang dengan jiwa dan harta kita dapat berjihad, dapat berjuang di jalan Allah. Terutama khususnya bagi kita para pemudi, untuk senantiasa memajukan jam'iyah, menjalankan roda jam'iyah, untuk senantiasa berjalan, tidak terbatas dengan situasi seperti ini. Insya Allah dengan media seperti ini pun sampailah amal kita kepada Allah, ya teh ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa meneladani kisah Ibunda Khadijah ini yang tegar, setia, taat, melayani sang suami, melayani Rasulullah SAW, tidak ragu berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan kisah Ibunda Khadijah ini dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita, bagi teteh-teteh yang belum menikah, untuk senantiasa menjaga diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki diri. Semoga Allah pertemukan teteh-teteh dengan jodoh terbaik dari Allah, pilihan Allah, sehingga rumah tangga nantinya akan penuh keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga iman, jaga imun agar tetap aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menyampaikan materinya mengenai teladan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah radhiyallahu anhu. Masya Allah, tiada teladan yang dapat kita ikuti selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Khususnya kita sebagai muslimah mesti meniru, mencontoh, bahkan mengamalkan nilai-nilai dari istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu
Alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang bisa diambil. Oh iya, kepada yang sudah menonton video ini, khususnya teteh-teteh pemudi PC Bojong Soang, jangan lupa dukung YouTube channel Bina Akhwat nama channelnya, dengan cara like, share ke seluruh sosial media teteh-teteh, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Ditutup dengan doa bana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.